Hahaha, mantap, thanks Bung Andre. Bobotoh Persib jelas bahagia. Komdis PSSI marah besar. Pemain Persija Alano 5 terang-terangan hina wasit. Langsung dihukum dilarang bermain sepak bola seumur hidup di Indonesia. Denda 300 miliar rupiah, Persija didiskualifikasi dari Liga. Jadi tuntutanku usai muncul kabar ini yang sangat kocak. Penasaran? Simak sampai beres. Alhamdulillah, ini baru kabar gembira. Jelang lawan PSM Makassar, Boyan Hodak bawa kabar baik untuk seluruh bobotoh di dunia. Ungkap satu rahasia besar ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Auto gemparkan Eropa. Klub Serie B Italia, Pescara bisa menangis kejang menderita. Federico Barba akhirnya blak-blakan soal rumor keluar dari Persib. Apakah sudah tegas komitmennya tetap bertahan demi gelar juara musim ini? Saksikan semuanya di sini. AFC putuskan buka pendaftaran pemain asing baru hari ini. Persib Bandung langsung mendaftarkan pemain asal klub Jerman bernama Miro Muheim. Kontrak durasi 5 tahun, menggantikan Berginho yang dicoret manajemen. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Ini ulasan detailnya. Nah, ini saatnya. Begini syarat khusus Persib Bandung bisa jadi pemuncak klasemen BRI Super League pekan ini. Borneo dan Persija bisa tambah menangis kejang melihat ini. Wah, apa ya nih? Yuk, tonton video ini sampai kelar ya guys. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua, buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, mantap, thanks Bung Andre. Bobotoh Persib jelas bahagia. Komdis PSSI marah besar. Pemain Persija Alano 5 terang-terangan hina wasit. Langsung dihukum dilarang bermain sepak bola seumur hidup di Indonesia. Denda 300 miliar rupiah, Persija didiskualifikasi dari Liga. Jadi tuntutanku usai muncul kabar ini yang sangat kocak. Penasaran? Simak sampai beres. Kekalahan Persija Jakarta dari Semen Padang FC dalam lanjutan BRI Super League memicu kontroversi yang cukup panas. Tak hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Striker Persija Alano 5 tak bisa menahan kekecewaannya setelah gol penyama kedudukan yang dicetaknya pada menit akhir pertandingan dianulir oleh wasit. Insiden yang menjadi sorotan ini terjadi pada laga yang digelar di Stadion Haji Agus Salim pada Senin 22 Desember 2025. Gol yang dicetak Maxwell Souza pada menit ke-100 sempat disambut sorak-sorai oleh para pemain dan supporter Persija. Namun, gol tersebut dianulir setelah wasit memutuskan untuk meninjau VAR. Keputusan ini langsung menuai protes keras dari para pemain Persija. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Semen Padang FC. Drama terjadi di masa injury time saat Maxwell Souza berhasil mencetak gol yang sangat berpotensi menyelamatkan Persija dari kekalahan. Namun setelah tinjauan VAR, wasit menilai ada pelanggaran yang dilakukan oleh Alano 5 sebelum gol tercipta. Meskipun seluruh pemain Persija keberatan dan protes keras, keputusan wasit tetap tidak berubah. Setelah pertandingan berakhir, Alano 5 meluapkan kekecewaannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Pemain asal Brazil itu merasa sangat kecewa karena kerja keras timnya seolah sia-sia hanya karena keputusan kontroversial sang wasit. Liga ini memiliki sesuatu yang sangat aneh, sangat mengecewakan. Kami secara keseluruhan para pemain bekerja sangat keras hanya agar wasit menjadi bintang malam itu, tulis Alano di Instagram. Kritik terbuka Alano ini langsung menarik perhatian, mengingat pernah ada kasus serupa yang menimpa pemain lain. Sebelumnya, Yuran Fernandes, kapten PSM Makassar, juga dijatuhi sanksi berat oleh Komisi Disiplin PSSI setelah mengkritik sepak bola Indonesia di media sosial. Pada Mei lalu, Yuran dihukum larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama 12 bulan dan denda 25 juta rupiah berdasarkan Kode Disiplin PSSI tahun 2023.
Melihat kemiripan konteks kritik di media sosial, situasi Alano kini menjadi sorotan tajam. Jika proses disipliner benar-benar dimulai, dampaknya tak hanya akan dirasakan oleh Alano secara pribadi, tetapi juga bisa mempengaruhi kekuatan Persija Jakarta di sisa kompetisi Super League. Kekalahan dari Semen Padang FC membuat Persija Jakarta harus rela turun ke posisi ketiga klasemen sementara Super League dengan koleksi 29 poin, tertinggal 2 angka dari Persib Bandung yang memuncaki klasemen. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Persija Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait unggahan Alano 5. PSSI maupun Komdis PSSI juga belum menyampaikan sikap mereka terkait kemungkinan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pemainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Alano punya hak untuk mengkritik keputusan wasit tersebut? Atau apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam situasi ini? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Alhamdulillah, ini baru kabar gembira. Jelang lawan PSM Makassar, Boyan Hodak bawa kabar baik untuk seluruh bobotoh di dunia. Ungkap satu rahasia besar ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung membawa kabar baik menjelang laga tunda kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada akhir pekan ini. Pelatih Boyan Hodak mengungkapkan bahwa kapten tim Mark Klok sudah kembali berlatih pada Selasa, 23 Desember 2025 setelah sebelumnya absen akibat cedera. Mark Klok tidak bisa tampil dalam laga Persib melawan Bhayangkara FC, namun meski tanpa sang kapten, Maung Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0. Kemenangan adalah recovery terbaik, jadi bagi kami setelah 6 pertandingan dalam jeda yang singkat, kini ada waktu selama 1 pekan untuk melakukan persiapan dan semuanya melakukan pemulihan dengan baik, ujar Boyan Hodak dalam kutipan dari laman Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga menyebutkan bahwa suasana di tim sangat positif. Semuanya antusias melihat ke depan untuk laga berikutnya. Hari ini kami hanya melakukan latihan recovery bagi 11 pemain pertama dan pemain yang lain mendapat latihan tambahan. Tambahnya, Boyan pun optimis bahwa timnya akan siap menghadapi PSM Makassar dan tak lama setelah itu akan mulai mengasah taktik untuk pertandingan penting tersebut. Saya yakin besok semuanya sudah siap dan pada dasarnya akan mulai mengasah taktik sebelum pertandingan melawan PSM, ujar Boyan. Persib kini memiliki peluang besar untuk menguasai puncak klasemen Super League jika berhasil mengalahkan PSM dan berharap di laga lainnya Borneo FC kalah dari Malut United. Duel antara Malut United dan Borneo FC sendiri akan berlangsung pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 13.30 WIB di Stadion Kieraha. Saat ini Persib berada di posisi kedua klasemen dengan 31 poin, hanya tertinggal 3 angka dari Borneo FC yang ada di puncak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa meraih hasil maksimal melawan PSM dan merebut posisi puncak klasemen? Atau ada faktor lain yang bisa memengaruhi jalannya laga? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Auto gemparkan Eropa. Klub Serie B Italia, Pescara bisa menangis kejang menderita. Federico Barba akhirnya blak-blakan soal rumor keluar dari Persib. Apakah sudah tegas komitmennya tetap bertahan demi gelar juara musim ini? Saksikan semuanya di sini. Isu hengkangnya Federico Barba dari Persib Bandung semakin mengemuka menjelang putaran kedua Super League 2025-2026. Bek asal Italia itu dikabarkan memiliki peluang untuk kembali ke negaranya dengan status pinjaman ke klub Serie B, Pescara. Informasi ini pertama kali mencuat melalui laporan jurnalis Italia Manuel De Luca di media sosial X. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Persib Bandung dan Pescara sudah mencapai kesepakatan terkait peminjaman pemain 32 tahun tersebut. Namun hingga saat ini, manajemen Persib belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Di tengah spekulasi yang beredar, Federico Barba akhirnya angkat bicara. Ketika ditemui oleh awak media, Barba memilih untuk bersikap hati-hati dan belum ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai masa depannya. Saya tidak tahu karena sekarang bursa transfer pemain belum dibuka, ujar Barba pada Selasa 23 Desember 2025.
Meskipun isu kepindahannya semakin ramai, Barba menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini masih sepenuhnya untuk Persib Bandung. Ia ingin memberikan kontribusi maksimal bagi Maung Bandung sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai masa depannya. Apalagi bursa transfer baru akan dibuka pada Januari 2026. Didatangkan sebelum kompetisi Super League 2025-2026 bergulir, Barba langsung tampil menjadi sosok penting di lini belakang Persib. Hingga kini pemain bernomor punggung 93 itu telah tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 3 gol, sebuah catatan yang cukup impresif untuk seorang bek. Selain berbicara soal kariernya di Indonesia, Barba juga mengungkapkan sisi personal yang selama ini jarang tersorot. Bermain jauh dari keluarga di Italia menjadi tantangan besar baginya. Saya merindukan keluargaku. Saya menjalani periode yang cukup rumit. Saya mengalami sakit dan saya masuk rumah sakit, dan itu tidak mudah, ungkap Barba. Ia mengakui kondisi tersebut sempat mempengaruhi kesehatannya. Namun Barba tetap berusaha menjaga profesionalismenya sejak memutuskan bergabung dengan Persib dan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim. Meskipun dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, Barba menegaskan komitmennya untuk tetap menjalani kontrak bersama Persib dan memberikan kontribusi terbaik selama masih berseragam Pangeran Biru. Jadi, saya harus jujur sekarang, tapi saya masih di sini. Saya masih jadi pemain Persib dan berusaha memberikan yang terbaik, tutup Barba. Dengan statusnya sebagai salah satu pilar utama di lini belakang Persib, masa depan Federico Barba tentu akan menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Apalagi dengan bursa transfer yang semakin dekat dibuka pada Januari 2026, pergerakan pemain ini bakal terus menjadi sorotan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Barba seharusnya kembali ke Italia atau tetap bertahan di Persib? Atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam situasi ini? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. AFC putuskan buka pendaftaran pemain asing baru hari ini. Persib Bandung langsung mendaftarkan pemain asal klub Jerman bernama Miro Muheim. Kontrak durasi 5 tahun, menggantikan Berginho yang dicoret manajemen. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Ini ulasan detailnya. Pada musim 2025-2026, Miro Muheim telah tampil impresif bersama Hamburger SV. Pemain 25 tahun ini memiliki kemampuan luar biasa dalam bertahan dan menyerang, yang menjadikannya pemain yang sangat fleksibel dan dapat diandalkan. Beberapa statistik menarik dari musim ini yang memperlihatkan kualitas permainan Muheim antara lain jumlah penampilan 18 pertandingan, semua kompetisi, dengan mencetak 2 gol dan 5 assist. Dalam hal pertahanan, ia berhasil melakukan 2,4 tackling per pertandingan dan 1,8 intercept per pertandingan. Selain itu, akurasi umpan mencapai 83% dan dribble sukses 1,3 per pertandingan. Ia juga berhasil mencatatkan 7 clean sheets dan membuat 1,1 key passes per pertandingan. Kemampuan Muheim dalam membaca permainan dan kekuatan fisiknya di lini pertahanan membuatnya cocok untuk mengisi posisi bek kiri yang stabil, sekaligus memberi kontribusi dalam menyerang. Tidak hanya itu, kemampuannya memberikan umpan-umpan akurat dan menciptakan peluang bagi lini serang sangat dibutuhkan oleh Persib yang ingin bersaing lebih keras di ACL. Boyan Hodak, pelatih Persib, membutuhkan seorang gelandang atau pemain yang dapat bekerja sama dengan Mark Klok dan Tom Hay di lini tengah. Kedua pemain ini telah memberikan kontribusi besar dalam penguasaan bola dan distribusi serangan. Klok dengan kemampuan passing yang luar biasa dan Hay yang kreatif dalam menyerang membutuhkan sosok yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga cerdas dalam mengalirkan bola ke depan. Miro Muheim dengan fleksibilitasnya bisa menjadi solusi ideal untuk kebutuhan ini. Selain menjadi bek kiri yang solid, ia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan yang menghubungkan pertahanan dengan serangan. Kemampuan Muheim dalam memberikan umpan akurat dan momen yang tepat untuk membuka peluang akan melengkapi permainan Mark Klok dan Tom Hay di lini tengah. Gimana? Setuju kan? Nah, ini saatnya. Begini syarat khusus Persib Bandung bisa jadi pemuncak klasemen BRI Super League pekan ini. Borneo dan Persija bisa tambah menangis kejang melihat ini. Wah, apa ya nih? Yuk, tonton video ini sampai kelar ya guys.
Setelah sukses menggeser Persija dari posisi kedua, Persib Bandung kini berpeluang besar untuk merebut puncak klasemen sementara Super League musim 2025-26 pada akhir pekan ini. Persib akan melakoni laga tunda pekan ke-8 menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu 27 Desember 2025. Pertandingan yang seharusnya digelar pada awal Oktober 2025 ini harus dijadwal ulang karena pertimbangan untuk membantu persiapan Timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Persib harus menghadapi laga ini tanpa salah satu pemain pentingnya, yaitu Frans Putros, yang harus absen karena skorsing. Meski begitu, kondisi psikologis tim Maung Bandung sedang sangat baik setelah berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Bayangkara FC. Di sisi lain, PSM Makassar datang dengan bekal yang kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 0-1 di kandang sendiri saat menjamu Malut United pada laga terakhir mereka. Meski begitu, PSM tetap merupakan lawan yang tangguh dan akan memberikan perlawanan sengit di GBLA. Persib berpeluang untuk menguasai puncak klasemen Super League jika berhasil mengalahkan PSM, dan di laga lainnya, Borneo FC kalah dari Malut United. Pertandingan antara Malut United dan Borneo FC sendiri akan berlangsung di Stadion Kieraha pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 13.30 WIB. Saat ini Persib berada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan 31 poin, hanya terpaut 3 angka dari Borneo FC yang ada di puncak klasemen. Akankah Persib berhasil merebut puncak klasemen dengan kemenangan atas PSM? Atau ada faktor lain yang bisa mengubah jalannya kompetisi? Ayo share pendapat kalian di kolom komentar.